Shalom. Berikut adalah protokol panduan pelaksanaan peribadahan di wilayah gereja dalam adaptasi kebiasaan baru. Ketika memasuki gedung gereja, hindarilah untuk kontak fisik seperti bersalaman dan atau berpelukan. Ucapkan salam dengan cara lain dan jangan lupa gunakan masker selama berada dalam wilayah gereja. Cucilah tangan sebersih mungkin sebelum masuk dalam gereja dengan menggunakan sabun yang telah disediakan. Cucilah tangan dengan tata cara mencuci tangan sesuai dengan rekomendasi WHO. Pertama, basahi tangan dengan air, lalu tuang sabun dengan tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya, lalu gosok punggung tangan dan sela jari, juga gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir dan pastikan bahwa tangan telah bersih sepenuhnya dari sabun. Jangan lupa keringkan tangan dengan lap sekali pakai atau tisu sampai benar-benar kering dan tidak ada lagi air maupun sabun yang tersisa. Sambil tetap menjaga jarak aman satu sama lain, jemaat akan diukur suhu tubuhnya oleh petugas sebelum memasuki gedung gereja. Ini wajib dilakukan untuk seluruh jemaat maupun petugas ibadah yang terlibat dalam ibadah. Isilah buku kehadiran ibadah dengan data yang benar, jelas dan rapi untuk memudahkan petugas dalam memantau kehadiran jemaat setiap minggu. Gunakan face shield dan masker dengan rapi selama ibadah berlangsung. Jemaat dipersilakan duduk di tempat duduk yang telah ditata sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Jemaat dimohon untuk tidak memindahkan dan atau menggeser kursi yang telah ditata tersebut dengan alasan apapun. Jagalah ketertiban selama ibadah berlangsung. Ketika ibadah telah selesai dilaksanakan, jemaat keluar dari gereja dengan tetap menjaga jarak aman satu sama lain. Ucapan salam tetap dilakukan dengan menghindari kontak fisik dan dilakukan dengan cara lain. Ketika jemaat telah berada di luar gedung gereja, jangan lupa untuk kembali mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer dan atau sabun yang telah disediakan. Untuk menghindari kerumunan, jemaat dimohon segera meninggalkan lingkungan gereja setelah selesai ibadah. Perlu jemaat ketahui, sebelum dan setelah ibadah, petugas akan membersihkan kembali gedung gereja dengan menggunakan disinfektan. Ini berlaku hingga halaman luar gereja. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan dan mencegah penularan virus. Jemaat yang terkasih, mari mendukung pelaksanaan peribadahan dalam adaptasi kebiasaan baru saat ini dengan sungguh-sungguh menaati protokol pencegahan dan penularan virus COVID-19 di lingkungan gereja kita tercinta. Ingatlah firman Tuhan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bersama-sama kita pasti bisa menjalani tatanan baru ini. Tuhan Yesus melindungi, Ia menyertai dan memberkati kita sekalian.
Jemaat yang terkasih, ini adalah siaran tunda ibadah hari Minggu yang kami rekam secara langsung dari ibadah pertama. Ibadah tunda ini sudah melalui proses editing oleh tim digital tanpa mengurangi dan atau menambah elemen-elemen lain dalam ibadah. Perlu diketahui, sebelum dan setelah ibadah, seluruh presbiter yang bertugas, jemaat, dan anggota tim digital mengikuti seluruh ketentuan protokol pelaksanaan peribadahan dalam adaptasi kebiasaan baru, sesuai instruksi pemerintah dan otoritas gereja, dalam hal ini Majelis Sinode GPIB. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 6, Hai Mari Sembah. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umat-Nya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Yang maha besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Jemaat Tuhan, mari mengawali ibadah keluarga hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan kami sehingga kami dapat bersama-sama ibadah sore ini untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dan terang bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup dan juru selamat kami. Haleluya, amin. Jemaat di rumah, kami mohon tetap berdiri. Jemaat, marilah kita membaca kitab Mazmur secara berbalasan berdasarkan Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat di rumah, mari menyambut Mazmur berbalasan tadi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 292 bait 1, Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari,
sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Penatua Herdian Tatia. Kami persilakan. Untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hanya karena penyertaan-Mu saja kami boleh ada di tempat ini pada petang hari ini Tuhan. Dan jika sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu saja yang ada pada masing-masing kami, baik hamba yang akan menyampaikan maupun Bapak Ibu di rumah yang akan mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sekarang marilah kita berdiri dan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan 10 ayat 20 sampai 22. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanyalah harus engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak, seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk nanti. Iya. Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop kita pada petang hari ini menceritakan suatu momen di mana Musa bersama dengan orang Israel sedang berada di dataran Moab. Sesaat lagi bangsa Israel ini akan masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi yang masuk kebanyakan dari golongan atau generasi yang baru. Sehingga bukan dari generasi yang sebelumnya yang mengalami penyertaan Allah dari mulai keluar dari tanah Mesir, melewati Laut Teberau, ataupun yang menerima perintah Tuhan di Gunung Sinai. Bukan generasi yang seperti itu yang ada pada saat itu. Generasi yang akan masuk ini adalah generasi baru. Untuk itu Musa berniat mengadakan pembaharuan perjanjian, di mana dia mulai menceritakan kembali ke zaman nenek moyang dulu, di mana bangsa Israel masih ada di tanah Mesir bersama keluarga, lalu mengingatkan kembali bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa sehingga akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Ini diulang lagi, disampaikan kembali oleh Musa kepada generasi-generasi baru bangsa Israel pada saat itu. Israel bisa memperoleh kebebasan dan bisa masuk tanah Kanaan bukan karena hebat, bukan karena kuat, dan bukan karena luar biasanya bangsa itu sendiri. Tapi semata karena berkat Tuhan. Itu yang mau ditekankan. Agar generasi yang masuk ke tanah Kanaan ini tidak berbesar kepala lalu mereka pikir saya nih yang hebat sampai akhirnya saya bisa masuk ke tanah Kanaan. Tapi diingatkan lagi, ada penyertaan Tuhan dari awal. Bagaimana bangsa ini bisa masuk, bisa menikmati tanah perjanjian yang baru. Diingatkan kembali masa-masa yang dulu. Diingatkan juga bahwa selama mereka masih taat, selama mereka masih mau mendengar
firman Tuhan, selama mereka masih taat kepada Tuhan, selalu ada berkat bagi mereka. Dan sebaliknya, apabila mereka tidak mau mendengarkan, ada kutuk untuk mereka. Secara khusus pada saat itu Musa meminta bangsa Israel untuk takut akan Tuhan. Takut yang dimaksud adalah takut yang penuh dengan hormat, yang bisa diwujud nyatakan dalam bentuk taat dan patuh penuh, melibatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam bersumpah, harus menjadikan Tuhan sebagai saksi atau penjamin. Itu yang diingatkan. Dan peringatan itu mendorong kita juga saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk melakukan hal yang sama. Untuk tetap patuh, tetap taat pada Tuhan. Dan kita bakal bisa menikmati berkat dalam kehidupan kita. Sikap takut ini juga harus ada dalam keseharian kita, baik kehidupan sehari-hari, tanggung jawab kita pribadi sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, maupun dalam pelayanan kita masing-masing, Bapak Ibu. Sikap takut akan Tuhan itu yang diutamakan. Kalau melihat kondisi saat ini, akan sangat sulit untuk takut akan Tuhan, apalagi melihat kondisi sekarang ya, di mana perekonomian sudah ada bayang-bayang akan resesi dan segala macam, segala ketakutan, membuat kita mungkin bertanya-tanya, Tuhan kok gini? Sekarang nih zaman lagi susah banget kayaknya, tante. Yang sekolah juga susah. Udah mah dituntut bayar SPP, dan zaman sekarang untuk sekolah harus punya kuota. Harus punya gadget, minimal handphone. Untuk bersekolah saja. Untuk bertemu dengan orang-orang terkasih yang beda kota, begitu dapat giliran ketemu, mau salaman, repot. Mau pelukan, berpikir lagi, ini bener apa enggak ya gitu. Kita bikin bertanya-tanya, kita jadi berpikir lagi, kok Tuhan gini? Hal-hal seperti ini membuat kita jadi lupa bahwa sebenarnya sama seperti yang Musa lakukan. Jangan dilihat saat ininya, lihatnya ke belakang. Bagaimana bisa kita ada sampai dengan titik ini, itu justru karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan ada bersama kita, makanya kita bisa ada di titik ini. Dan untuk itu kita tetap harus takut. Bukan cuma takut karena aduh ada virus, kita harus takut nih, kita harus prepare gimana, masker, face shield dan segala macam, cuci tangan. Bukan berarti takut akan Tuhannya akan hilang. Jadi ala ilustrasi ceritanya begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada suatu hari ada seorang bijaksana yang mengajak seorang pemuda. Kebetulan pemuda ini terkenal sebagai pemuda yang tidak bisa bertanggung jawab dan dia berkepala batu. Diajaklah dia jalan melewati suatu hutan. Di tengah perjalanan orang bijaksana ini bilang, nah itu ada pohon cemara yang kecil. Coba kamu cabut, karena pohonnya masih kecil, dengan 2 jari saja dia sudah bisa mencabutnya. Tercabutlah pohon itu. Lalu berjalan lagi mereka. Sampai di satu titik di mana orang bijaksana itu melihat ada pohon cemara yang sedikit lebih besar. Mungkin sekitar seginian ya, dari bawah 100 meter lebih.
Lalu orang bijaksana itu kembali berkata kepada pemuda tadi, dia bilang, coba cabut pohon cemara yang ini. Karena sudah agak besar, dia nggak bisa pakai jari, dia menarik sedemikian rupa sekuat tenaga dengan dua tangan, dengan segenap tenaga, dengan semua kekuatan dia akhirnya kecabut. Pak, bisa kecabut nih? Oh iya, taruh lagi. Lalu berjalan lagi lah mereka ke dalam hutan. Dan di tengah hutan itu terlihatlah sebuah pohon yang besar, pohon cemara yang jauh lebih besar. Lalu dia berkata kepada pemuda itu, nah sekarang coba kamu cabut pohon cemara yang besar itu. Si pemudanya langsung merasa, wah apaan ini? Pak, nggak mungkin, ini besar banget, ini nggak mungkin kita cabut, ini nggak mungkin saya cabut, ini minimal sama bulldozer baru keangkat ini. Ya, kata orang bijaksana tadi, betul sekali. Demikian juga dengan yang namanya kebiasaan dalam hidup kita. Kalau kebiasaan kita baik, itu kebiasaan yang buruk atau kebiasaan yang baik, kalau masih baru kita lakukan, akan mudah kita ubah. Kalau kebiasaan itu sudah berjalan sedemikian lama, akan sulit mengubahnya. Apalagi kebiasaan itu sudah bertahun-tahun, udah sedemikian lamanya, itu akan sulit sekali berubah. Apa yang menjadi gambaran kita, apa yang menjadi hal yang bisa kita renungkan? Yang pertama, sudahkah kita sebagai keluarga memiliki kebiasaan untuk takut akan Tuhan, untuk mau melakukan firman-Nya? Sudahkah saya dan keluarga mengikuti ketetapan-ketetapannya dan menjauhi hal-hal yang tidak Tuhan kita sukai? Apakah saya sudah mengajarkan perintah-perintah Tuhan pada anak-anak saya? Membiasakan mereka melakukan hal-hal yang baik, agar hal-hal yang baik itu tertanam dalam hati mereka sampai mereka besar nanti, seolah-olah itu adalah pohon cemara yang sangat besar. Biarlah itu menjadi renungan kita semua, dan biarlah kita menjadi jemaat-jemaat yang semakin takut akan Tuhan. Amin. Jemaat meresponi firman Tuhan tadi, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 1, bait 1, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Jemaat yang ada di rumah, mari tundukkan kepala, kita masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu kembali. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh membimbing masing-masing kami, agar kami boleh merenungkan kembali kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan, melalui penyertaan Roh Kudus-Mu, kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan. Kami juga boleh setia melakukan ketetapan-ketetapan-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami juga dijauhkan dari tindakan, dari perbuatan-perbuatan yang Engkau tidak sukai. Ya Tuhan, pergumulan kami sedemikian banyak. Mungkin kami beberapa saat, beberapa kali kami jatuh ke dalam dosa. Tapi biarlah Tuhan, Engkau yang penuh dengan kasih boleh kembali mengangkat kami. Boleh kembali menguatkan kami berjalan menuju jalan-Mu. Ya Tuhan, pada petang hari ini kami juga berdoa secara khusus kepada tim streaming Tuhan. Dengan 12 orang yang mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memungkinkan ibadah dalam jaringan ini boleh berjalan Tuhan. Biarlah Engkau juga boleh menyertai. Biar Engkau juga boleh menguatkan. Dan biarlah Tuhan, masing-masing dari anggota tim streaming ini juga diberi kesadaran bahwa semuanya dilakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Mungkin sebagian sudah lelah, sebagian sudah letih Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang kembali menguatkan mereka. Sehingga kami sebagai jemaat bisa terus beribadah melalui rekaman-rekaman yang telah dibuat. Tim ini juga sedang bergumul Tuhan untuk kamera maupun lightning yang mereka butuhkan untuk menunjang ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau boleh menggerakkan hati para donatur agar mau memberikan yang terbaik. Sehingga kerinduan tim ini boleh memiliki peralatan sendiri yang memadai. Sehingga pada akhirnya Tuhan, kami sebagai jemaat boleh beribadah dengan lebih nyaman lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, pada petang hari ini juga secara khusus kami ingin mendoakan Ibu Jane Mamangke Tuhan yang saat ini kami dengar sedang dalam keadaan sakit, menderita stroke ringan Tuhan. Biarlah Tuhan melalui tenaga medis, melalui obat-obatan yang dikonsumsi, melalui dukungan keluarga yang menyertai, Ibu Jane boleh sehat seperti semula. Boleh kembali beraktivitas seperti sebelumnya. Kami juga berdoa untuk jemaat baik dari sektor 1 sampai 9 yang saat ini mungkin terbaring di rumah sakit ataupun di rumah. Biarlah Tuhan Kau boleh menjamahnya, Engkau boleh menguatkannya, dan Kau boleh memulihkannya ya Tuhan. Juga Tuhan, rencana kami sebagai jemaat untuk mengadakan serah terima ya Tuhan dari PHMJ yang lama ke PHMJ yang baru Tuhan. Biarlah Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami sebagai pengurus harian majelis jemaat. Secara khusus untuk PHMJ yang baru Tuhan. Biarlah hikmat boleh ada pada masing-masing sehingga para presbiter yang terpilih boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Semuanya berdasarkan takut akan Tuhan.
dan semuanya hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami di gereja ini Tuhan, untuk Bapak Pendeta Edi Meyer dan Bapak Pendeta Ferdinand Mamangkai Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, sehingga melalui beliau Tuhan kami sebagai domba-domba boleh Engkau sertai, boleh menjadi anak-anak yang semakin takut akan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, masih banyak permohonan kami yang lain. Keterbatasan mulut kami membuat kami tidak mampu menyebutkannya satu persatu. Biarlah Tuhan Engkau boleh mendengarkan setiap suara yang kami serukan dalam hati kami. Biarlah Engkau juga boleh menyendengkan telingamu pada setiap doa-doa yang kami ungkapkan dalam kesendirian kami ataupun bersama keluarga kami. Doa yang jauh dari sempurna itu Tuhan hanya kami alaskan demi putra-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, sebagai tanda ucapan syukur, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan, sambil mengingat firman Tuhan dari surat 2 Korintus 5 ayat 15 yang mengatakan, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 337 bait 1 dan 3. Betapa kita tidak bersyukur. Gunungnya megah,
Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, jikalau kami dapat memberi persembahan syukur ini, itu hanya oleh karena kebesaran kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terimalah dan kuduskanlah agar menjadi berkat bagi pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Amin. Jemaat, dimohon tetap berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita akhiri ibadah keluarga ini dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 408 bait 1, Di Jalanku Ku Diiring. Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar.